kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semua ya? Perkenalkan, nama Bapak Ahmad Rian Hidayat. Bisa dipanggil Bapak dengan nama Pak Rian. Seperti itu. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak mau absen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak masuk sekarang? Oh, masuk semua. Bagus, bagus. Mungkin sebelum dimulai, anak-anak tahu ya tentang materi yang mau Bapak bahas hari ini? Betul, pengukuran. Belum kita melanjut materi, Bapak akan menjelaskan tentang CP, TP, ATP. Nah, yang pertama yaitu adalah CP, capaian pembelajaran. Yaitu pada fase A, peserta didik dapat membandingkan panjang benda secara berlangsung. Mereka dapat mengukur dan mengestimasi panjang benda menggunakan satuan tidak baku. Dan selanjutnya adalah TP, capaian pembelajaran. Nah, di CP pertama, peserta didik mampu membandingkan panjang dua benda secara langsung. CP yang kedua, peserta didik mampu mengukur panjang dan benda satuan tidak baku. Dan selanjutnya adalah TP, alur tujuan pembelajaran. Nah, TP yang pertama, peserta didik mampu menghitung dari perbandingan dua benda secara langsung. ATP yang kedua, peserta didik mampu mengukur atau menentukan panjang dan benda dengan satuan tidak baku. Nah, itu yang Bapak sampaikan mengenai tentang CP, capaian pembelajaran. Yang kedua, TP, tujuan pembelajaran. Yang terakhir, ATP, alur tujuan pembelajaran. Nah, dalam materi yang mau Bapak bahas, anak-anak ada yang tahu ya? Benar sekali. Kita akan membahas satuan panjang tidak baku. Satuan tidak baku merupakan pengukuran panjang yang tidak termasuk tujuan internasional, dan satuan tidak baku dikaitkan dengan satuan tradisional yang masih digunakan oleh orang-orang. Ini Bapak akan mengajak anak-anak untuk mengetahui satuan panjang tidak baku menggunakan anggota tubuh kita. Apa saja ya anggota tubuh yang kita gunakan? Yuk kita simak pembelajaran kita hari ini anak-anak. Simak dengan baik ya, supaya kita paham dan bisa mencoba di rumah. Semangat belajar anak-anak. Tahukah anak-anak kita dapat mengukur atau lebar suatu menggunakan satuan tidak baku atau menggunakan anggota tubuh kita, yaitu depak, jengkang, telapak kaki, langkah. Yang pertama, depak. Apa sih depak itu? Depak adalah panjang seluruh lengan kita seperti ini anak-anak. Bapak akan menghitung lebar ruang tamu menggunakan depak. Kita hitung sama-sama ya anak-anak.
lebarnya berapa? Ayo kita hitung sama-sama anak-anak. 2. Jadi lebar ruang tamu ada 2 depa. Oke, ternyata lebar ruang tamu adalah 2 depa. Selanjutnya adalah jengkal. Jengkal adalah mengukur menggunakan ujung jari jempol kita atau ibu jari sampai ujung kelingking. Kita seperti ini gambarnya anak-anak. Sekarang Bapak mengajak anak-anak untuk mengukur menggunakan jengkal. Perhatikan ya anak-anak. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4. Jadi lebar pintunya 4 jengkal. Oke, selanjutnya telapak kaki. Kita akan mengukur panjang menggunakan telapak kaki. Kita ingat ya anak-anak, telapak kaki yang di bawah itu loh. Seperti ini gambarnya anak-anak. Nah, sekarang mari kita mengukur menggunakan telapak kaki. 1, 2, 3. Jadi lebar pintu ada 3 telapak kaki. Yang terakhir adalah langkah. Bedakan dengan telapak kaki anak-anak. Kalau langkah seperti ini gambarnya. Berikut ini adalah contoh mengukur menggunakan langkah. Kita ukur bersama-sama ya anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi panjang ruang tamu ada 8 langkah. Nah, itu contohnya mengukur menggunakan langkah anak-anak. Nah, itulah satuan tidak baku. Ada depa, jengkal, telapak kaki, dan langkah. Alhamdulillah anak-anak kita sudah belajar satuan tidak baku menggunakan anggota tubuh. Kita ada bagian loh anak-anak. Satuan tidak baku menggunakan benda-benda lain seperti orek, lalu ranting pohon, lalu pensil, dan lain-lain. Nah, karena Bapak sudah menyampaikan materi, sekarang kita lanjut ke LKPD, lembar kerja peserta didik. Pada soal yang pertama, pada gue wajib di samping, manakah yang lebih besar? Apa nomor A, apa nomor B? Terus soal yang kedua, jika satu kue wajib yaitu 5 cm, maka berapa jumlah total pada kue wajib yang ada pada gambar di samping. Nah, soal yang terakhir, jika dua buah kue wajib setara dengan satuan jengkang, hitunglah berapa jengkang pada seluruh kue pada gambar di samping. Nah, setelah kalian mengisi tugas LKPD-nya, Bapak mengira kalian sudah paham semua tentang materi pengukuran yang Bapak dibahas. Nah, karena waktunya sudah habis, Bapak mengira materi pengukuran anak-anak sudah paham dan mengerti. Jadi Bapak tutup pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.